wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa kumpul kembali melanjutkan materi daurah ilmu nahwu selanjutnya, yaitu masuk kepada pembahasan berikutnya, bab aqsamul ma'rifah, macam-macam isi ma'rifah. Namun sebelumnya ingin sedikit menjelaskan keterangan pada bab sebelumnya. Ada sedikit yang tertinggal, yaitu mengenai amil nawasikhul ibtida yang ketiga, yaitu zonna ya. Zonna wa akhwatiha itu kan beramal tansibul isma wal khobar ma'an ya, ala kauniha maf'ulan lahu, dijadikan sebagai maf'ulnya. Nah, itu zona dengan akhwat-akhwatnya memiliki tiga keadaan. Memiliki tiga keadaan. Yang pertama adalah i'mal, kedua adalah ilgha, dan ketiga adalah ta'liq. Mungkin antum agak geser sini, kasihan kepada sini aja, sini itu barangkali banyak penting. Ada tiga kondisi atau ada tiga hukum. Yang pertama adalah i'mal, kedua adalah ta'liq, ketiga adalah ilgha. I'mal itu berarti mengamalkan zonna dan akhwat-akhwatnya sebagaimana mestinya, yaitu tansibul isma wal khobar ma'an ala kaunihima maf'ulan lahu. Nah, itu ketika zona dan akhwat-akhwatnya berada di awal, berada di awal dan tidak dimasuki oleh sesuatu yang menjadikan zona beserta akhwatnya itu ta'liq ya, atau ilgha. Nah, seperti contoh-contoh yang biasa kita ketahui, zonantu zaidan aliman, zonantu amron katiban, dan lain sebagainya. Itu zona, di situ dia beramal, i'mal sebagaimana mestinya, yaitu tansibul isma wal khobar ma'an. Nah, yang kedua itu adalah ilgha ya. Ilgha itu dia membatalkan pengamalan secara lafzon wa mahallan, yaitu ibtalul amal lafzon wa mahallan, yaitu pembatalan pengamalan secara lafaz maupun secara mahal. Jadi dua-duanya itu dirusak, dua-duanya dibatalkan. Yaitu ketika apa? Yaitu ketika kondisi zona dengan akhwat-akhwatnya ini tidak berada di awal, bisa kemungkinan berada di tengah, bisa kemungkinan berada di akhir. Maka ketika zona dan akhwat-akhwatnya berada di tengah atau berada di akhir, maka hukumnya adalah ilgha, yaitu dia tidak bisa beramal lafzon wa mahallan, secara lafaz maupun secara mahalnya. Seperti kita ucapkan misalkan Zaidan ya, Zaidun zonantu aliman, Zaidun zonantu aliman, atau Zaidun alimun zonantu, Zaidun alimun zonantu. Contoh pertama Zaidun zonantu aliman, ini ketika zona berada di tengah ya, atau Zaidun alimun zonantu, ini contoh yang zonantu berada di akhir. Nah, kedua-duanya ini menjadikan zona dihukumi ilgha, yaitu ibtalul amal lafzon wa mahallan, dua-duanya itu dirusak. Hanya ketika zonantu ini berada di tengah ya, ketika berada di tengah, maka antara pengamalan
dikatakan ya ketika berada di tengah boleh, bukan ilgha saja ya, jais ya, boleh ilgha, boleh i'mal. Namun sebentar, lupa saya. Dede diam, dedenya kalau ikut diam. Jadi kesana aja ya. Mana ini? Matiin dulu deh. Jadi yang kedua itu adalah ilgha, yaitu pembatalan pengamalan secara lafaz dan secara mahal, ya, secara bersamaan. Namun ilgha di sini dia artinya boleh ilgha, boleh juga diamalkan. Kalau ilgha tadi pembatalan, tapi kalau i'mal itu pengamalan. Jadi yang pertama itu hukumnya adalah wujubul i'mal lah ya, i'mal atau wujubul i'mal. Nah, kalau yang kedua ini ilgha ma'a jawazihi, ilgha tapi ada pembolehan. Namun pembolehannya ini akan berbeda ketika zonantu berada di tengah dan ketika zonantu berada di akhir. Ini ketika zonantu berada di tengah, maka antara pengamalan dengan pengilghaan yaitu sama saja, artinya sama-sama boleh. Cuma karena apa? Karena lemahnya zonantu untuk mengamal sebab berada di tengah, sehingga boleh diilghakan. Namun ketika zonantu berada di akhir atau berada di akhir, maka antara pengamalan dengan pengilghaan itu lebih baik ilgha, karena semakin lebih lemah kan, karena berada di tengah. Itu ketika zonantu dan akhwatnya berada di tengah atau berada di akhir. Nah, hukum yang terakhir itu adalah ta'liq, yaitu ibtalul amal lafzon faqat atau lafzon la mahallah, yaitu secara lafaz saja, tidak secara pengamalan, yaitu ketika dimasuki oleh salah satu perabot. Nah, salah satunya itu adalah lam ibtida. Lam ibtida seperti zonantu la zaidun alimun. Zonantu la zaidun alimun. Ini zonantu la zaidun alimun, la zaidun itu dia dita'liq, yaitu pembatalan pengamalan secara lafaz saja, tidak secara mahal. Karena secara mahalnya tetap dia mahalnya adalah mahalna nasab, yaitu menjadi maf'ulnya lafaz zonantu. Hanya secara pelafadan saja, yaitu la zaidun alimun, dia dirofakkan. Karena apa? Karena dimasuki oleh sesuatu yang haknya itu berada di awal, yaitu dimasuki oleh lam ibtida, ya, la zaidun qaimun, sehingga zaidunnya ini ya berhak untuk dibaca rofa. Itu tiga hukum yang ada pada zona dan akhwat-akhwatnya. Yang pertama adalah wujubul i'mal idza taqaddamat, kemudian yang kedua adalah al-ilgha ma'a jawazil amal, yaitu idza tawassatat au ta'akharat an ma'muliha, yaitu ketika berada di tengah atau berada di akhir dari ma'mulnya. Namun ketika berada di tengah maka sawa bainal i'mali wal ilgha, ketika berada di akhir yaitu fal aula adalah al-ilgha. Dan yang ketiga itu adalah ta'liq, yaitu ibtalul amal lafzan la mahallan iza lahiqathu syai'un mimma haquhu fil ibtida, atau diantaranya itu adalah lam ibtida, kemudian nanti ada qasam, yaitu juga termasuk dari sesuatu yang berhak untuk ditaruh di awal. Nah, itu. Kemudian bab selanjutnya kita masuk kepada pembahasan isim-isim ma'rifat. Aqsamul ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'isy mu'allif hadzal kitab wa syai'un Muhammad ta'ala wa radhiyallahu. Allahumma nas'aluka an taftaha qulubana wa anta syarru syukrana wa tutawil amrana wa anta syumurdana wa anta qawiya imanana wa tanfa'u lumana wa anta zida imanana wa yashuru jami'a amrina wa ba'dhi hayyina wa hayyina wa Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ma'rifah wal ma'rifatu khamsatu asya'. Al ismu al mudmar nahu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum wa antunna. Wal ismul alam, kemudian isim alam nahwu zaidun wa makkah. Wal ismul mubham nahwu hadza wa hadhihi wa hadzani wa hatani wa haula. Suaranya dikecilin ya biar yang lainnya enggak kedengaran. Wal ismu alladzi fi al alif wal lam nahwu ar-rajuli war rajula wal ghulam wal ghulamah. Wa mawdifa ila wahidin min hadhil arba' wan nakira, mana sih matannya itu, wa kullu ismin wan nakira war wasalisu wal khamisu al ismul isyara wal mu'arrab bil alif wal lam wal mu'arrab bil idhofah. Terus mana lagi ini? Udah, matanya itu enggak jelas. Jadi pembagian isim-isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu yang kita sepakati dalam ilmu nahwu ataupun inda nahwiyin itu jumlahnya ada 5 ya, isim domir, dan 5 ini sesuai dengan urutannya. Jadi urutan yang paling ma'rifatnya ya seperti yang diurutkan dalam kitab-kitab nahwu ini. Isim domir, isim alam, kemudian isim mubham. Isim mubhamnya pun di sini adalah isim isyarah yang dimaksudkan, isim isyarah. Kemudian keempat ini adalah isim yang kemasukan al ya. Kemudian yang kelima adalah isim yang diidhofahkan pada salah satu daripada 4 isim ini. Ulang, pertama isim domir, isim alam, isim isyarah, isim yang dimasuki al, dan isim yang diidhofahkan pada salah satu isim-isim yang 4 sebelumnya itu. Nah ini al-ma'arif inda nahwiyin. Tapi sebelum ini ataupun ada isim yang lebih ma'rifat daripada kelima isim ma'rifat ini, itu adalah lafzul jalalah, dan ini merupakan fatwanya Imam Sibawayh sampai menurut satu riwayah itu yang menjadikan Imam Sibawayh itu diampuni segala dosanya itu adalah ya karena fatwanya beliau yang menyatakan bahwa a'raful ma'arif ya qabla asma'il ma'arif atau qabla al-ma'arif wa lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah ini adalah a'raful ma'arif qabla al-ma'arif, yaitu paling ma'rifatnya isim ma'rifat sebelum isim-isim ma'rifat yang lain. Itu adalah lafzul jalalah, karena ya tunggal kan, wahid, tidak ada duanya, memang benar-benar satu. Sehingga lafzul jalalah posisinya di atas daripada semua isim-isim ma'rifat. Nah baru kemudian isim-isim ma'rifat yang menurut ulama ahli nahwu, yaitu isim domir, isim alam. Nah isim domir dengan isim alam ini menurut ulama nahwu jumhur kesemuanya itu isim domir yang paling ma'rifat. Kedua adalah isim alam, kemudian isim isyarah, isim mu'arrab bi al, dan isim al-mudhaf ila hadhil arba'ah. Namun ini sebetulnya pendapat yang dicetuskan oleh gurunya Imam Sibawayh, yaitu Imam Khalil Al-Farahidi, yang berpendapat bahwa a'raful ma'arif yang pertama itu adalah isim domir. Namun kemudian Imam Sibawayh pada saat itu kurang sependapat dengan pendapat gurunya yang mengatakan bahwa a'raful ma'arif awwaluha huwa ismud domir, isim domir, melainkan menurut Imam Sibawayh yang paling ma'rifat, isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu yang pertama adalah isim alam. Namun kemudian gurunya masih belum menerima hujahnya Imam Sibawayh ini, sampai pada akhirnya beliau mempunyai trik cara untuk menaklukkan atau untuk menunjukkan hujahnya kepada sang gurunya ini, agar gurunya ini menerima pendapatnya Imam Sibawayh bahwa a'raful ma'arif itu sebetulnya adalah isim alam. Jadi dalam cerita dikisahkan Imam Sibawayh
itu datang ke rumah gurunya itu, yaitu Imam Khalil Al-Farahidi, yang kemudian beliau sebagai pencetus pertama ilmu arud ya. Nah itu beliau sengaja datang ke rumah beliau, kemudian ketok pintu, kemudian setelah diketok pintunya, dari dalam terdengarkan suara min lah, kalau kita di sini min man yaqra, siapa yang ketuk pintu itu. Nah kemudian Imam Sibawai sengaja menjawab dengan menggunakan isim domir, dengan menggunakan isim domir ana. Bisa ditanya lagi man min ana min ana, sampai akhirnya kesal sendiri kan, iya tahu ana siapa, saya nggak paham, kata gurunya itu kan. Ya kita aja kalau ada yang kata kemudian jawabnya anak-anak saja kan nggak paham kalau kita nggak kenal-kenalnya. Anak-anak, kemudian setelah 3 kali ditanya begitu, kemudian baru dijawab anak Sibawai. Kemudian dibuka pintunya, ternyata benar Sibawai. Nah dari situ kemudian gurunya langsung tertunduk malu kan, karena menyadari bahwa sebetulnya hakikatnya isim alam itu ternyata lebih marifat. Buktinya yaitu tadi. Ya, kalau menggunakan isim domir kan tidak marifat, masih umum, masih mubham. Ya tahu anak, tapi anak siapa? Kan masih belum terekam, masih belum diterima. Ya, pemahamannya itu anak-anak siapa? Coba kalau langsung menjawabnya dengan menggunakan isim alam. Min, Sibawai misalkan, langsung kan, oh iya Sibawai. Nah, sehingga akhirnya gurunya ini merasa malu, kemudian meninggalkan rumahnya, kemudian uzlah untuk memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, sampai kemudian beliau dianugerahkan oleh Allah sebuah ilmu yang kita kenal dengan ilmu arud ya, ilmu arud. Nah itu yang mencetuskan adalah Imam Khalil Al-Farahidi, guru daripada Imam Sibawai itu. Nah tapi karena ta'aduban dengan gurunya, ya akhirnya Imam Sibawai ya tetap nerima saja itu, tidak apa-apa. Sehingga yang dicantumkan dalam kitab-kitab Basra dan Kufah juga ya tetap seperti yang kita ketahui ini, yaitu yang pertama adalah isim domir, kemudian isim alam, dan yang lain sebagainya ya. Wa huruful atfi. Nah itu ada penjelasannya nggak? Isim domir. Nah isim domir yang kita ketahui ada domir baris, ada domir mustatir. Domir barisnya ada mutasil, ada munfasil, ada mutasil, ada munfasil. Yang mutasilnya ada mutasil mahal marfu, ada mutasil mahal mansub, ada mutasil mahal majrur. Dorobtu, dorobtuma, dorobtum, ya, dorobti, dorobta, dorobtum, akhirnya. Kemudian yang mahal mansubnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Kemudian yang mahal majrurnya mamrun bihi, bihima, bihim, bihika, biha, bihima, bihina, ila akhirih. Itu. Kemudian yang munfasilnya hanya ada 2, munfasil mahal marfu, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, dan munfasil mahal mansub, iyahu, iya, huma, iya, hum, iya, iya, huma, iya, hunna. Itu. Kemudian yang mustatirnya ada mustatir jawazan, ada fi'il madhi atau fi'il mudhari selain waqi' mutakalim wahid dengan ma'al ghair, itu jawazan. Nah, selebihnya yaitu fi'il mudhari yang waqi' mutakalim wahid ma'al ghair dengan fi'il amr, yaitu mustatirnya mustatir wujuban. Artinya tidak boleh kita tampakkan, tapi hanya dalam pengira-ngiraan saja. Idrib Zaidan, ya sudah idrib Zaidan. Tidak bisa kita baca idrib anta Zaidan. Nah, kecuali kalau ada tujuan lit taukid, maka boleh seperti dalam ayat Al-Qur'an kan, uskun anta wa zaujukal jannah. Yaitu anta disebutkan untuk lit taukid, itu boleh. Kemudian isim domir keduanya adalah isim alam. Nah isim alam ini juga ada banyak macamnya, yaitu min haitsu ma'nahu. Isim alam terbagi kepada 3 macam. Ada isim alam asma, ada alam kunyah, ada alam laqab nanti sebutannya. Alam asma yaitu alam yang menunjukkan pada zat, seperti dalam bait Alfiyah dikatakan ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan, alamuhu ka Ja'farin wa akhirniqah. Nah itu isim alam, yaitu isim yang menunjukkan kepada zat tertentu ya, baik syakhsiyah manusia ataupun tempat ataupun benda, itu isim alam. Nah yang kedua adalah
alam itu alam sebutnya nama alam asma ya, alam asma. Jadi alam terbagi kepada dua, min haitsu ma'nahu wa min haitsu lafzihi. Min haitsu ma'nahu alam ada tiga, ada alam asma yang definisinya itu tadi ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa, yaitu isim yang fungsinya adalah menjelaskan zat ya, zat yang dinamai itu, baik nama manusia, nama benda ataupun nama tempat, yaitu alam asma. Yang kedua adalah alam kunyah, yaitu ma subiqat bi abin au ummin au ibnin, itu dan sesamanya, itu disebut dengan alam kunyah, seperti Abu Hurairah, Ummu Kulsum ya. Nah itu adalah alam kunyah. Nah yang ketiga itu adalah alam laqab, yaitu ma yusy'aru bil madhi aw zam, yaitu alam yang menunjukkan pada makna memuji atau makna mencela ya. Misalkan Zainal Abidin, itu kan untuk memuji ya, Zain hiasan ataupun ya hiasan orang-orang yang ibadah. Itu adalah alam laqab. Atau kalau ejek-ejekan kita dengan kawan nama anfunaqah, hidungnya onta ataupun lain sebagainya, itu disebut dengan laqab ya. Jadi laqab ini ada baik, ada buruk. Kalau laqab yang baik ya berarti itu ma yusy'aru bil madhi. Nah, kalau yang buruk ya berarti ma yusy'aru bizah, berarti itu ya. Ya. Nah, yang kedua adalah min haitsu lafzihi. Nah, dari segi lafaznya alam ada dua. Ada alam mufrad, ada alam murakkab. Alam mufrad yaitu alam mufrad seperti Zaidun, kemudian Omar, Utsman dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah alam murakkab. Nah, murakkabnya pun ada murakkab idhofi, ada murakkab masji, ada murakkab isnadi. Yang idhofi ya berarti seperti Abdullah, misalkan siapa lagi? Ya, Abdullah, Abdul Muthalib ya. Itu adalah alam murakkab yang murakkabnya tarkiban idhofian. Ada yang murakkab tarkiban masjian seperti Hadramaut nama tempat, Ba'labaka juga nama tempat, Nasibawaihi juga itu nama seseorang, itu tarkib masjid ya. Nah, bedanya tarkib masjid dengan tarkib idhofi itu, kalau tarkib idhofi lafaz yang mu'rab itu adalah lafaz yang pertama atau juz yang pertamanya. Seperti dalam ucapan ja'a ghulamu Zaidin, ra'aitu hulama Zaidin, marartu bi hulami Zaidin. Itu yang berubah-ubah itu adalah lafaz yang pertama atau juz yang pertama. Sedangkan dalam tarkib masjid itu yang berubah-ubah atau yang mu'rab itu adalah lafaz yang kedua, haza hadra mautu. Misalkan ro'a itu hadra mauta, maratu bi hadra mauta juga. Mulai munsharif. Nah, ini ya. Jadi yang berubah itu adalah lafaz yang kedua. Nah, itu perbedaannya. Dan yang ketiga itu adalah tarkib isnadi. Seperti ya isnadi seperti apa? Isnad yang di situ ada isnad ya, nisbatu hukmin ila ismin ijaban aw salaban. Misalkan ada seseorang namanya Qoma Zaidun atau Zaidun Qaimun, yang di situ ada isnad antara fi'il fa'il atau mubtada ke khabar. Nah, itu murakkab isnadi ya. Jadi alam itu ada dua, ada alam min haitsu ma'nahu ada tiga, wa alam min haitsu lafzihi ada dua, yaitu mufrad dengan murakkab. Murakkabnya ada tiga itu tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah isim isyarah ya, isim isyarah. Nah, isim isyarah ya seperti yang kita tahu, isim isyarah huwa apa? Haza ya, haza hazani haula ta'tani haulai. Itu haza hazani adalah isim isyarah yang dikatakan isim mubham. Kenapa mubham? Karena belum adanya musyar ilaih. Jadi isim isyarah itu baru kemudian dikatakan jelas ketika apa? Ketika sudah ada musyar ilaihnya, sesuatu yang diisyarahinya. Jadi kalau belum ada musyar ilaihnya, haza misalkan saya enggak menunjuk ya, enggak menunjuk ke musyar ilaih tertentu. Saya hanya mengucapkan haza saja. Haza itu masih mubham kan? Haza apa? Haza kitab atau haza mahmul atau hazal kolam atau haza alkitab atau yang lainnya, itu masih mubham.
Sehingga isim isyarah dikatakan isim umum itu karena masih butuh pada adanya musyari ilaih. Nah, baru kemudian dikatakan jelas itu ketika sudah menyebutkan musyar ilaihnya ya, isim isyarah. Kemudian yang selanjutnya adalah isim yang dimasuki oleh al. Isim yang dimasuki oleh al. Nah, al ini secara umum ada dua. Ada al-zaidah, ada al-ta'rif. Al-zaidah ya hanya tambahan. Seperti dalam al yang masuk pada al-an, lazimah berarti. Atau al yang masuk pada isim alam itu juga zaidah tapi ghairu lazimah. Seperti ada orang bernama Umar kemudian dimasuki al-Umar, al-Usman, an-Nasir, al-Bakar misalkan. Nah itu isim-isim alam kok dimasuki oleh al. Nah isim alam itu sendiri kan sudah ma'rifat. Nah kemudian dimasuki oleh al, maka fungsinya al di sini tidak ada fungsi mema'rifatkan, tapi hanya sebagai tambahan karena alamnya itu sendiri sudah ma'rifatkan. Nah itu disebut dengan zaidah tapi ghairu lazimah. Tapi kalau yang lazimah itu al yang masuk pada lafaz al-ana, kemudian al yang masuk pada isim mausul, allazi, allazani. Nah, itu isim al yang itu yang lazimah. Kemudian al yang kedua adalah al-ta'rif. Al-ta'rif. Nah, al-ta'rif ini secara umum ada tiga. Ada ahdiyah, kemudian ada jinsiyah, dan yang ketiganya ada hakikat. Ya, ada hakikat. Nah, ahdiyah ini ada tiga. Lil ahdi zikri, seperti dalam jadi ahdi zikri itu al yang madkhulnya al sudah disebut sudah diketahui karena sebab disebutkan sebelumnya. Misalkan jaa asy-syaikhu fa akram jaa syaikhun ya ja'ani syaikhun fa akramtu asy-syaikh. Datang kepadaku seorang syekh, maka kemudian aku muliakan itu syekh. Nah, ini asy-syaikh yang kedua itu kan ada alnya. Nah, alnya ini kita tanya, ini syekh yang kedua ini syekh siapa ini yang antum maksud? Nah, syekh yang kedua ini adalah syekh yang pertama saya sudah sebutkan, yaitu syekh yang datang kepadaku. Itu sehingga disebut dengan al-lil ahdi zikri. Ahdi itu kan maknanya lil ilmi. Itu sudah diketahui dengan sebab sudah disebutkan sebelumnya. Itu lil ahdi zikri, kemudian lil ahdi zihni, yaitu al yang diketahui di dalam hati. Seperti misalkan kita baca babul kalam. Nah, ini al-kalam alnya lil ahdi zihni. Sehingga yang dimaksud daripada al-kalam ini adalah tak lain adalah al-kalam inda nahwiyin, bukan al-kalam indal fuqaha, bukan kalam indal mutakalimin, bukan kalam indal usuliyin, bukan kalam indal lughawiyin, bukan kalam indal fuqaha, tapi al-kalam inda nahwiyin. Ya kenapa? Karena dalam hati kita meyakini, menyadari bahwa kita ini sedang mempelajari ilmu nahwu, maka yang dimaksud dengan kalam itu adalah kalam inda nahwiyin. Maka disebut dengan alnya al-lil ahdi azihni. Atau seperti contoh idhuma fil ghar dari Nabi Muhammad dengan sahabat Abu Bakar, itu fil ghar. Al-ghar itu yang dimaksudkan adalah gua sur ya, gua sur. Nah itu berarti yang dimaksud gua sur itu alnya berarti alil ahdi zihni. Karena apa? Karena sudah diketahui dalam hati, dalam sejarah Islam bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu masuk ke dalam gua yang disebut dengan gua sur. Itu lil ahdi zihni. Yang ketiga adalah lil ahdi al-hudur, yaitu al yang sedang hadir, yaitu al yang madkhulnya al yang dimaksudkan itu adalah yang sudah hadir atau yang sedang hadir, yang pada saat itu. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nah, itu al-yauma itu alnya adalah al lil ahdi al-hudur, yaitu al yang madkhulnya al itu sudah hadir atau sedang hadir pada saat itu, yaitu hari ini, yaitu pada tanggal 9 Arafah ya. Nah itu alnya al-lil ahdi al-hudur. Kemudian yang kedua adalah al-jinsiyah. Nah al-jinsiyah ini juga memiliki beberapa macam bagian. Ada listighraqil afrad, ada listighraqil khasaisil afrad. Istighraqil afrad yang berarti menghabiskan semua individu ya. Misalkan dalam ayat Al-Qur'an innal insana lafi khusrin. Nah itu innal insana lafi khusrin istighraqil afrad berarti menghabiskan semua individu manusia semuanya tanpa terkecuali dalam keadaan merugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman saja. Sehingga alnya disebut
al-jinsiyah karena untuk menghabiskan semua jenis manusia, dan yang berfaedahnya ini adalah istighraqil afrod, yaitu menghabiskan semua individu daripada jenis manusia, ya. Tidak ada yang dikecualikan, kecuali yaitu tadi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Nah, kemudian yang kedua faedah ada istighraqi khosaisil afrod, yaitu menghabiskan semua keistimewaan ataupun sifat-sifatnya afrod, seperti antar rojulu ilman, engkau adalah seorang laki-laki yang sempurna dalam ilmunya. Nah, ini berarti menghabiskan semua khosaisil afrod, jadi kekhususan individu manusia dalam hal ilmu, yaitu dikhususkan ataupun disempurnakan dimiliki oleh seorang lelaki itu, ya, lelaki itu. Sehingga disebut dengan khosaisil afrod, yaitu menghabiskan semua keistimewaan dari tiap-tiap individu. Nah, yang ketiga ada libayanil haqiqat, untuk menjelaskan hakikat. Misalkan khuliqa asyai'u minal ma', misalkan khuliqa asyai'u minal ma', segala sesuatu itu diciptakan dari air. Nah, ini yang dimaksud daripada air ini adalah hakikat air gitu. Jadi bukan air tertentu, air tertentu, tapi ya hakikat nama airnya. Nama air. Atau ketika ya itu ya, jadi menjelaskan tentang hakikatnya. Atau misalnya dalam Al-Quran lagi ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, misalkan, yaitu alnya lil hakikat, jadi bukan lelaki tertentu, bukan lelaki itu lebih kuat dari perempuan, lelaki tertentu itu saksinya bukan, tapi hakikat lelakinya, ya, sifat lelakinya itu, hakikat kelelakiannya itu, bukan saksiannya, bukan. Ar-rijalu itu haknya libayanil haqiqat. Jadi hakikatnya laki-laki memang lebih kuat. Jadi walaupun di sana itu ada lelaki yang mungkin lebih lemah dari perempuan, itu tidak masalah. Karena yang dimasukkan daripada hakikat di sini alnya itu adalah al-haqiqat, yaitu libayani haqiqatur rijal, itu qawwamuna 'alan nisa. Itu ya. Itu lafal-lafal yang dimasuk oleh al. Kemudian lafal-lafal yang diidhofahkan. Lafal-lafal yang diidhofahkan ini semuanya ya ma'rifat, ya, diidhofahkan pada isim alam, diidhofahkan pada isim domir, diidhofahkan pada isim isyarah, ataupun diidhofahkan pada isim-isim yang lainnya. Itu semuanya akan menjadi ma'rifat. Hanya nanti sebutan idhofahnya ada idhofah mahdho, ada idhofah ghairu mahdho. Idhofah mahdho itu idhofah yang murni, ya, idhofah yang murni yang tujuannya itu adalah untuk meringkas, yaitu meringkas meringkas pembicaraan agar tidak terlalu panjang, ya. Yaitu ketika takut terbalik, yaitu idhofah yang mudhofnya itu merupakan isim sifat, ya, isim fa'il ataupun isim maf'ul, seperti huwa doribu zaidin. Huwa doribu zaidin itu asalnya huwa doribun zaidan. Nah, kemudian zaidan ini dimudhofkan menjadi doribu zaidin. Itu tujuannya karena murni untuk idhofah, murni untuk untuk meringkas agar tidak terlalu berat diucapkan doribun zaidan, mending langsung diidhofahkan doribu zaidin. Itu idhofahnya mahdho. Nah, idhofah yang ghairu mahdho itu nanti di akhir, yaitu idhofah yang di situ ada pentakdiran huruf-huruf jar, ya, ada pentakdiran huruf-huruf jar. Nah, tuh isim-isim ma'rifat. Kemudian babul adfi. Wa huruful atfi 'ashratun wa ya al-wawu wal fa'u. Nah, huruf ataf itu ada 10. Yang pertama adalah wawu. Wawu ini berbeda li mutlaqil jam'i. Mutlaqil jam'i itu yang penting kumpul, ja'a Zaidun wa Amrun, entah itu Amr dulu kemudian Zaid, ataupun Zaid dulu kemudian Amr, yang penting kedua-duanya itu datang, ya, wawu. Kemudian yang kedua adalah fa. Fa ini berbeda li tartib, artinya tartib, urut. Ja'a Zaidun fa Amrun, berarti Zaid dulu datang kemudian Amr. Kemudian summa ini li tartib ma'atarohi, tartib tapi ma'atarohi, artinya tarohi ada selang waktu, ya. Kalau tadi ma'ataqib, artinya ma'ataqib langsung
berturut ya, turut menapa langsung berselang. Jadi Zaid datang, kemudian langsung setelahnya Amr, yaitu pakainya summa. Kayak misalkan kita sedang wisuda, nah itu wisuda disebutkan kan namanya satu persatu, nah itu pakainya summa. Summa Amr, summa Ahmad, summa, nah itu pakai summa. Tapi kalau agak lama jeda waktunya, nah maka itu pakainya summa, bukan fa ya, tadi kebalik fa amrun, fa ini. Tapi kalau ada jeda waktu, ada selang waktu yang lumayan lama, maka itu pakainya summa. Sehingga summa itu tartib ma'at tarohi, tapi kalau fa adalah tartib ma'at ta'qib ya, tartib ma'at ta'qib. Kemudian au ini faedahnya li takhir, itu ketika au ini jatuh setelahnya khobar, kalam khobar. Misalkan sayatini Zaidun bukan wa au li takhir wal ibaha ba'da talab dia. Au ini berfaedah takhir, wal ibaha dan ibaha ketika jatuh setelahnya tolab ya, ketika jatuh setelahnya tolab. Seperti tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nah itu takhir memilih dan memperbolehkan salah satunya, tapi tidak boleh untuk mengumpulkan antara keduanya, yaitu tazawwaj Hindan au ukhtaha, salah satunya saja. Jalisil ubad awiz zuhad, yaitu ubad atau zuhad yang kita duduk bersamainya. Walil ibham wasyak ba'dal khabar, lil ibham wasyak ba'dal khabar. Nah yang kedua faedahnya adalah ibham, untuk menyamarkan dan meragukan, yaitu ketika jatuh setelahnya khabar. Seperti labisna yauman au ba'da yaum, misalkan dalam Al-Qur'an labisna yauman, kita diam, tinggal, menetap, yaitu sehari atau setengah hari. Nah itu faedahnya adalah lil ibham, untuk menyamarkan atau untuk meragukan mukhatab. Maka aunya dikatakan lil ibham, itu ketika jatuh setelahnya kalam khobar. Kenapa? Buram? Kenapa ini diperhatikan, dilihat ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu ini. Lil ibham. Kemudian ada lagi amnya adalah li talabi ta'yin, yaitu untuk mentakyin, untuk memperjelas, yaitu ketika di situ dimasuki oleh istifham. Misalkan indaka Zaidun ama Amrun, apakah di sampingmu itu adalah Zaid ataukah Amr. Nah ini li ta'yin, yaitu talabut ta'yin, aku pengen diperjelas ya, pengen diperjelas apakah yang di sampingmu itu Zaid ataukah Amr, tolong akidkan. Oh Zaid, oh Amr misalkan. Nah itu berarti talabut ta'yin. Jadi au ini ada 3 fungsi. Au lit takhir, ketika jatuh setelahnya tolab. Kedua adalah al, itu lil ibham, yaitu ketika jatuh setelahnya khobar. Dan yang ketiga itu adalah lit ta'yin, ketika jatuh setelahnya istifham ya, ketika jatuh setelahnya istifham. Kemudian imma seperti imma untuk tafsil ya, untuk tafsil. Imma haza itu bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah bal ini untuk lil idrob itu membalikkan. Nah idrob ini ada 2 sebenarnya, ada idrob ibtali, ada idrob intiqali. Idrob ibtali itu idrob ibtal, membatalkan, yaitu membatalkan makna lafaz sebelumnya bal. Misalkan jaa Zaidun bal Amrun, itu makna sebelumnya bal itu kan subutu al-maji li Zaidin ya. Jaa Zaidun, itu yang datang adalah Zaid. Kemudian diidrob pakai bal Amrun, itu maknanya bahwa yang datang bukanlah Zaid melainkan Amr, sehingga idrobnya disebut dengan idrob ibtoli, yaitu pembalikan, pemutaran fakta dengan penafian ya, menafikan makna sebelumnya bal. Tapi ada pula bal yang kedua, itu disebut dengan bal intiqali. Bal intiqali itu tidak merusak. Kalau tadi kan merusak ya, tapi kalau yang ini tidak merusak, jadi tetap makna yang sebelumnya makna bal itu ada, tidak rusak. Jadi
Kalau tadi kan rusak. Ja'a Zaidun bal Amrun. Zaid datang namun kecuali Amr. Berarti yang datang itu adalah Amr, Zaidnya yang tidak datang. Mereka diibtol, ya, dibatalkan. Tapi kalau yang kedua idrob intiqali, itu makna sebelumnya bal tidak hilang, tidak diibtol. Ja'a Zaidun bal Amrun, itu maknanya Zaid datang, ma ja'a Zaidun bal Amrun. Misalkan ma ja'a Zaidun bal Amrun. Atau ja'a Zaidun bal Amrun. Ini sama saja, huruf makna sebelumnya bal tidak hilang. Contoh yang pertama misalkan ma ja'a Zaidun bal Amrun. Zaid tidak datang namun Amr datang, ya. Zaid tidak datang namun Amr datang. Ini makna sebelumnya bal itu kan maknanya nafi. Ma ja'a Zaidun, Zaid tidak datang. Kemudian disambung dengan bal Amrun. Ini makna nafinya akan tetap. Makna nafinya akan tetap, tidak hilang. Ma ja'a Zaidun, Zaid tidak datang. Bal Amrun, bahkan Amr yang datang, melainkan Amr yang datang. Ini tetap makna sebelumnya bal ya nafi, yaitu Zaid benar-benar memang tidak datang. Yang datang itu adalah Amr, ya. Atau ja'a Zaidun bal Amrun, ya. Ja'a Zaidun bal Amrun. Ini ja'a Zaidun bal Amrun. Zaid datang, tetap Zaidnya datang. Bal Amrun, bahkan Amr pun ikut datang, gitu. Berarti dua yang datang. Zaidnya datang, Amrnya juga datang. Nah, itu idrob intiqali namanya. Nah, itu untuk membedakannya kita lihat siaknya, siak kalamnya itu. Jadi tidak semua bal itu maknanya lakina. Ya, tidak semua bal itu maknanya lakina. Nah, kalau bal yang maknanya lakina itu bal idrob ibtoli. Ya, kalau ibtoli itu rusak makna maknanya bal, makna sebelumnya bal itu rusak. Ja'a Zaidun bal Amrun. Ini makna sebelumnya bal subut awalnya. Zaid datang. Bal Amrun, akan tetapi Amr yang datang, itu makna subutnya hilang. Ya, ja'a Zaidun bal Amrun, Zaid datang. Bal Amrun itu maknanya Zaid ya tidak datang, yang datang hanyalah Amr. Paham ya? Idrob ibtoli dengan idrob intiqali. Kalau idrob ibtoli itu makna sebelumnya bal hilang, nafi, rusak, batal. Tapi kalau idrob intiqali itu makna sebelumnya bal akan tetap bakin, tidak rusak, tidak batal. Itu. Jadi kemudian lakin ini untuk istidrak, yaitu li raf'i ma yatawaham subutuhu aw nafihu. La tadrib Zaidan lakin Amran. Ini istidrak. La tadrib Zaidan lakin Amran. Jangan kau pukul Zaid, akan tetapi Amr saja yang kau pukul. Nah, ini istidrak untuk menyambung pembicaraan, Kemudian wa hatta fi ba'dil mawadi, dan hatta dalam sebagian tempat. Yaitu hatta di sini maknanya adalah hatta lil ghayah, yaitu untuk menunjukkan pada makna ghayah, akhir tujuan. Mata an-nasu hatta al-anbiya, semua manusia itu akan mati, hatta al-anbiya, hingga para nabi pun itu sama akan mati atau wafat, ya, akan wafat. Atau yang kedua adalah hatta ibtidaiyah, seperti dalam penggalan bait syair hatta ma'udaj la ta'ashkalu. Nah, ini hatta ma'udaj la ta'ashkalu, itu hatanya hatta ibtidaiyah, yaitu hatta yang berada di permulaan kalam. Dan terkadang pula ada hatta di sebagian tempat itu dia berfaedah jer, yaitu mengejarkan, seperti dalam Al-Quran hatta matla'il fajr. Nah, itu hatanya hatta jer, hatta yang mengejarkan. Nah, semua hatta tadi, hatta baik hatta jar ataupun hatta ibtidaiyah ataupun hatta lil ghayah, itu semuanya adalah huruf-huruf athof, ya, huruf-huruf athof. Yang hukumnya ya berarti ma'tufnya harus diikutkan kepada ma'tuf alaihnya.
Fa'in atafna biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala makhfudin khafata aw ala mansumin jazamta. Maka ketika engkau mengatafkan pada isim yang dirafakan, maka rafakan ma'tufnya. Ketika mengatafkan pada isim yang dinasabkan, maka nasabkan. Ketika mengatafkan pada isim yang dijarkan, maka jarkan. Aw ala mansumin jazamta. Taqulu ja'a Zaidun wa Amr, ra'aitu Zaidan wa Amr, marartu bi Zaidin wa Amrin, dan lain sebagainya. La yaquma wa yaq'ad Zaidun, la yaquma wa yaq'ada Zaidun, la yaquma wa yaq'ada. Ini wa yaq'ada ini dinasabkan kenapa? Karena diatofkan pada la yaquma. Seperti dalam contoh yang sudah pernah saya jelaskan, la ta'kuli samaka wa tashrabil laban, itu juga atof. Karena apa? Karena diatofkan pada la ta'kul kan. La ta'kul itu dijazmkan karena nahi, kemudian dikasrokan karena li'anna harfa sakin idza khurika bil kasr, maka kita baca la ta'kulis samaka. Nah, wa tasrobil laban itu pun ikut dijazmkan karena menjadikan wawunya sebagai wa'a atau berarti wa tasrobil laban. Lam yakum wa yaq'ud Zaidun. Nah, ini jazm ya berarti jazm lagi itu. Babu taukid, kemudian bab taukid. At-taukidu tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ya, taukid ialah isim yang mengikuti pada isim yang dikuatkannya. Ya, dalam rafa'nya, nasabnya atau punjernya, begitu pula dalam ma'rifatnya, yaitu wa fi ta'rifi dan dalam ma'rifatnya. Tapi tidak dalam nakirah, karena taukid tidak ada taukid yang berupa isim nakirah. Jadi mentaukidi itu hanya mentaukidi isim yang ma'rifat. Karena isim yang ditaukidi itu mu'akkad itu adalah mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi. Nah, kalau sesuatu yang dihukumi itu harus jelas. Jangan sampai kita menghukumi sesuatu yang masih belum jelas. Jadi karena dia menjadi mahkum alaih maka harus berupa ma'rifat. Sehingga mubtada itu juga hukum asalnya adalah harus berupa isim ma'rifat, sehingga tidak boleh mubtada berupa isim nakirah, kecuali kalau ada sesuatu yang memperbolehkan mubtada dibuat dari isim nakirah. Nah, wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Nah, taukid ini ada dua, ada taukid ma'nawi, ada taukid lafzi. Taukid ma'nawi ini dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang sudah disusun atau yang sudah disebutkan oleh ulama ahli nahwu, dan ada pula taukid yang lafzi, yaitu taukid dengan pengulangan lafaz. Jadi lafaznya diulang, maka itu taukidnya adalah taukid lafzi. Wa yakun taukid wal ma'nawi bi alfazin ma'lumatin, dengan menggunakan lafaz-lafaz yang diketahui seperti nafsu wal ainu. Nah, ini nafsu ini juga termasuk daripada taukid ya, taukid ma'nawi. Seperti misalkan ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, ini fungsinya adalah untuk menguatkan, memperkuat makna atau khobar yang disampaikan. Sehingga dengan taukid dipakai nafsu itu tidak ada kemungkinan-kemungkinan lainnya ya. Misalkan kalau tidak ada nafsu kan mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Itu mungkin dalam benak kita yang datang itu adalah pembantunya, atau mungkin yang datang itu adalah suratnya, atau mungkin yang datang itu adalah motornya, kendaraannya, atau keluarganya, saudaranya, dan lain sebagainya. Tapi ketika ditaukidi dengan taukid nafsu, maka kemungkinan-kemungkinan itu akan hilang semuanya, sehingga menjadi jelas, menjadi akid bahwa yang datang itu adalah Zaidnya sendiri ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ainuhu juga sama maknanya dengan nafsuhu. Wa kullun wa ajma'u. Kullun ajma'u ini juga sama taukid ma'nawi untuk yang jamak. Ja'al qaumu kulluhum, ja'al qaumu ajma'in. Nah, itu ajma'u ini sama juga. Wa tawabi wa ajma'a, dan tawabi'nya ajma'a yaitu lafaz-lafaz yang mengikuti lafaz ajma'a. Wa ya tawabi wa ajma'a aqta'u. Nah, ini kalau kita mau lebih diakidkan lagi, misalkan kita tambahkan tawabi'nya ajma'a, ja'al qaumu kulluhum ajma'a wa aqta'a wa abta'u, misalkan boleh. Itu karena menjadi tabi'-tabi'nya atau mengikuti-mengikutinya, yang tak lain tujuannya adalah untuk mempertegas lagi taukid itu. Wa absa'u, kemudian taqulu qama Zaidun nafsuhu, ra'aitul qauma kullahum, martabil qaumi ajma'in. Ja'a Zaidun nafsuhu, ainuhu, ra'aitul qauma kullahum ajma'in. Abta'u aqta'u, misalkan. Nah, ini semua adalah taukid ma'nawi. Nah, kalau taukid lafzi itu taukid dengan pengulangan lafaz. Ja'a Zaidun, Zaid, atau ja'a Zaidun. Itu berarti mentaukidi ja'a, misalkan ya.
Darabtu Zaidan. Nah, itu untuk taukid lafzi dan pengulangan lafal. Babul badal, kemudian badal. Badal ialah iza ubdilasmun, yaitu siapa badal? Badal itu adalah tabi'un lil mubdal minhu, yaitu lafaz yang mengikuti pada mubdal minhu dalam rafa'nya, nasabnya, jarnya maupun jazmnya. Nah, badal ini iza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'u fi jami'i arabihi, yaitu ketika isim dijadikan badal dari mubdal minhu isim atau fi'il dijadikan badal dari mubdal minhu fi'il, maka badal ini akan mengikuti semua i'rab-i'rabnya mubdal minhu, rafa'nya, nasabnya, jarnya maupun jazmnya. Nah, badal di sini ada beberapa macam, yaitu ada 4 macam. Wa huwa ala arba'ati aqsamin, badalu syai' min asy', yaitu badal sesuatu dari sesuatu, yaitu sama antara badal dengan mubdal minhu, itu ainnya sama ya. Maka asani ainan lil awal, itu lafaz yang kedua itu adalah ainnya yang pertama, atau badalnya itu merupakan ain daripada mubdal minhunya. Seperti dalam contoh jaa akhuka Zaidun, ya. Jaa Zaidun akhuka, ya. Jaa Zaidun akhuka. Nah, ini akhuka badal syai' min syai', karena makna ataupun ainnya akhuka itu adalah Zaid. Ainnya Zaid itu adalah akhuka. Maka disebut dengan badal syai' min syai'. Atau badal kul min kul sebutannya. Dan yang kedua adalah badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul itu makana atsani juz'an minal awal. Yaitu ketika lafaz yang kedua ini adalah juz bagian daripada yang pertama. Seperti contoh akal tu ar-raghifa sulusahu, misalkan. Akal tu ar-raghifa sulusahu. Saya memakan roti sepertiganya. Nah, ini adalah juz'an minal awal, yaitu sepertiga ini adalah juz bagian daripada semuanya itu raghib itu. Nah, yang ketiga adalah al-istimal, yaitu badal yang istimal, yaitu adanya pencakupan. Ya, pencakupan antara mubdal dengan mubdal minhunya, seperti dalam ucapan nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid telah memberikan kemanfaatan kepadaku. Itu yang dimasukkan Zaid telah memberikan kemanfaatan kepadaku adalah ilmunya, ilmuhu, yaitu ilmunya Zaid. Nah, ini ilmunya Zaid ini merupakan badal istimal, yaitu badal pencakupan, yang mana ilmu ini tercakup oleh diri Zaid, ya. Bukan berarti ilmu ini adalah bagian atau juznya Zaid, bukan, tapi tercakup pada diri Zaid. Ra'aitu Zaid. Kemudian yang keempat adalah badal ghalat, yaitu ma zukiro asani ghalatan, ya, yaitu lafaz atau badal yang disebutkannya lafaz yang kedua ataupun badal itu karena kesalahan sebab salah omongan atau salah pembicaraan, maka disebut dengan badal ghalat. Seperti ra'aitu Zaidan al-farosa, maka disebutkannya al-farosa ini karena ghalatan li kalamihi, itu karena kesalahan dalam berbicara, yang seharusnya mau menghabarkan ra'aitu al-farosa, tapi kemudian terkerucut kita ucapkan ra'aitu Zaidan, kemudian langsung disambung dengan ra'aitu Zaidan al-farosa, gitu ya. Maka wa arota wa zalika anaka arota an taqula al-farosa fa ghalita, kemudian kamu salah, fa abdalta Zaidan minhu, kemudian kamu ganti Zaid dengan kata al-farosa. Nah, ini 4 jenis badal yang masyhur kita ketahui adalah badal kul min kul, badal ba'd min kul, kemudian badal istimal dan badal ghalat. Kemudian yang terakhir adalah mansubatil asma. Sebelumnya marfu'atil asma, kemudian ini yang kedua berarti ya, mansubatil asma yang kedua. Babu mansubatil asma, bab menjelaskan isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubatu 15, isim-isim yang dinasabkan itu ada 15. Yang pertama adalah maf'ul bi, 2 masdar, kemudian dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isim nyala, munada, maf'ul min ajli, dan maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah
Kemudian isimnya khobarnya kana wa akhwatiha seperti kana Allahu ghafurur rahima. Nah itu khobarnya kana dinasabkan juga, atau isimnya inna zaidan qaimun. Nah itu zaidan dinasabkan juga. Wattabi'a lil mansub, dan isim yang mengikuti pada isim yang dinasabkan yang jumlahnya ada 4, yaitu na'at, ataf, taukid dan badal. Na'at, ataf, taukid dan badal. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih adalah huwa al-ismu al-mansub allazi yaqa'u bihi al-fi'lu, yaitu isim yang dinasabkan yang kena pekerjaan, ya, yang terjatuhi oleh pekerjaan, yang tertimpa oleh pekerjaan. Seperti dorabtu zaidan. Nah ini zaidannya tertimpa oleh hadas dorab, yaitu saya memukul dan pukulan ini mengenai pada diri Zaid. Nah Zaid ini sebagai maf'ulnya yang dinasabkan. Rokib itu al-farosa, sama. Wa huwa qismani zahir wa mudmarun. Nah maf'ul bi ini ada dua macam, ada zahir, ada mudmar. Fa zahiru ma taqaddama zikruhu, zahir ini yang sudah lalu disebutkan, dorabtu zaidan, rokibtul faras. Wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun, yaitu ada muttasil, ada munfasil. Fal muttasilu illa apa? Ada 12. Apa perbedaan muttasil dengan munfasil? Ada yang masih ingat? Muttasil apa, munfasil apa? Yang sebelumnya sempat saya jelaskan apa? Apa bedanya damir muttasil dengan damir munfasil? Ya. Kalau mutasil, domir yang ya tidak bisa ditaruh di awal kalimat dan tidak bisa wala yaqa'u ba'da ilah, itu ya, awas. Domir mutasil adalah domir yang tidak bisa ditaruh di awal atau tidak bisa jatuh di awal kalam dan tidak bisa jatuh setelahnya lafaz ilah. Itu dorob tu zaidan, itu tidak bisa kita baca tu dorob misalkan. Tu dorob zaidan tidak bisa. Atau doroba illa tu juga tidak bisa, itu muttasil. Nah kalau munfasil kebalikannya, bisa ditaruh di awal, juga bisa jatuh setelahnya illa. Nah muttasil ini jumlahnya ada 12. Nau dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakuna, dorobani, dorobana. Kemudian udah al-domiru al-munfasil, kemudian domir munfasil yang jatuh menjadi maf'ul bih. Nah, sebagaimana kita tahu domir munfasil itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu mahal marfu dengan mahal mansub. Yang mahal marfu yang mungkin dia menjadi fa'il atau naibul fa'il atau menjadi mubtada. Nah, yang mansub ini salah satunya ketika dia menjadi maf'ul bih, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Nah itu maf'ul bi yang berupa domir munfasil mahal mansub karena menjadi maf'ul bi. Kemudian yang selanjutnya adalah masdar. Al masdar wal ismu al mansub alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar ialah isim yang dinasabkan yang jatuh pada urutan yang ketiga dalam pentasrifan fi'il. Doroba, yadribu, dorban. Ya, fatha, yaftahu, fathan. Nah itu fathan, dorban, nasron, semuanya adalah masdar karena dia jatuh pada urutan yang ketiga dalam pentasrifan fiilnya. Dan masdar ini menurut ulama Basra dia adalah asal wahid atau kata dasar, sedangkan ulama Kufa yang dikatakan kata dasar itu bukanlah masdar melainkan fi'il madi, karena fi'il madi letaknya lebih awal ya daripada masdar. Masdar berada salisan fi tasrifil fi'li, fi'il madi di awal, maka fi'il madi menurut ulama Kufa dialah sebagai asal wahid atau kata dasar. Tapi kalau kata ulama Basra, masdar itu dikatakan asal wahid karena masdar masih kosong daripada zaman, ya masih kosong daripada adanya zaman. Karena fi'il madi sudah ada zamannya madi, fi'il mudhari sudah ada zamannya hal atau istiqbal, fi'il amr juga sudah ada zamannya yaitu zaman istiqbal. Nah, sementara masdar itu tidak ada zamannya. Pukul, ya udah pukul, nggak ada memukul, sedang memukul atau akan memukul ataupun sudah memukul, itu tidak ada. Nahwu daraba yadribu darban wa huwa qismani lafzin wa ma'nawiyun. Nah, masdar ini ada masdar lafzi, ada masdar ma'nawi. Masdar lafzi itu fa'in wafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi fa huwa lafziyun. Jadi definisi daripada masdar lafzi itu adalah masdar yang mana lafadznya masdar ini sesuai wafaqa, sesuai dengan lafadz
fiilnya, seperti dalam contoh fariha farhan, doroba dorban, nasoro nasron, fataha fatahan, qatala qatlan. Nah, itu kan sama semua ya. Lafadznya masdar sama dengan lafadz fiilnya. Tapi nahu qataltu qatlan wa in wafaqo ma'na fi'lihi duna lafzi. Tapi kalau samanya itu dalam maknanya saja, tidak dalam lafadznya, maka disebut dengan masdar lafzi, seperti masdar ma'nawi, fa huwa ma'nawiyun. Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Nah, ini qu'udan ini adalah masdar masdar ma'nawi. Karena apa? Karena maknanya saja yang sama dengan makna fiilnya, tapi lafadznya kan berbeda. Ya, lafadznya berbeda. Qu'ud dengan jalas itu kan beda. Qa'ada dengan jalasa, wukufan dengan kumtu itu tidak sama. Maka disebut dengan masdar ma'nawi, masdar ma'nawi. Bab dzarfi zaman wa dzarfil makan. Bab menjelaskan mengenai dzarf zaman dan dzarf makan. Al-musamaya ini bil maf'ul fi, yang disebut dengan maf'ul fi. Dzarfu zaman wa ismu zamani al-mansub bi taqdiri fi, nahu al-yaum wa sumtu al-yaum wa laila wa ghudwa wa apalagi wa bukra wa saharon wa ghadan wa atamatan. Dzarf zaman ialah isim zaman yang dinasabkan dengan mentakdirkan maknanya fi, ya, mentakdirkan maknanya fi. Al yauma ay fil yaumi, al laila ay fil laila, ghudwa ay fil ghudwa. Ghudwa maknanya waktun min sholati subhi ila tulu'i syamsi, yaitu waktu subuh, dari mulai waktu subuh sampai terbitnya matahari, itu ghudwa. Azuruka ghudwa ay fi wakti min sholati subhi ila tulu'i syams, ya, itu ghudwa. Kemudian bukra, ya, bukra berarti bukra, ya, awalun nahar, ya, awalun nahar wa awalun nahar minal fajri ala su'ai wa qila min tulu'i syams. Tapi bukra di sini maknanya ghadan, ya, berarti beda di sini. Di sini bukra maknanya awalun nahar wa awalun nahar minal fajr, ya, berarti besok lah, mungkin besok sama juga. Nah, besok hari besok. Wa qila min tulu'i syams taqulu uji uka bukra. Wasaharon dan sahur, yaitu pada waktu sahur, yaitu akhirul lail. Wa'at wa ghadan berarti besok. Ismul yaum alladzi ba'da yaumik. Tuh beda berarti maknanya. Kalau bukro di sini, bukro maknanya ya awalun nahar, berarti hari ini. Maksudnya awal siang, ya, awal hari ini. Tapi kalau ghadan itu maknanya kan beda lagi tuh. Ghadan maknanya adalah ismul yaum alladzi ba'da yaum, yaitu nama hari setelahnya hari yang ini, ya, nama hari setelahnya hari yang ini, itu adalah ghadan, berarti besok harinya. Wa atamatan, atamah, kalau atamah itu sulusul lail al awal, yaitu sepertiga malam yang pertama, itu atamah, yaitu setelah sholat isya, ini atamah. Wa sobahan, dan sobahan itu awalun nahar, yaitu ya waktu subuh. Wa masaan berarti sore, minaz zuhri ila akhirin nahar. Wa abadan, selama-lamanya. La ghayata limuntahahu, yang tidak ada batas akhirnya. Wa amadan, juga amadan maknanya zarfun li zamanin mustaqbal, ya, la ukallimu zaidan amadan ay amadad dahirin, itu ya selama-lamanya juga maknanya. Wahinan, ya, ay hina jasa, yaitu pada saat, itu zamanin mubham, kecuali kalau sudah ada mudhof ilaihnya. Qara'tu hinan, ini saya membaca pada satu saat. Nah, pada satu saat kapan? Nah, itu masih mubham. Nah, baru kemudian menjadi jelas ketika sudah disebutkan adanya mudhof ilaihnya. Qara'tu hina maji'ika, misalkan. Saya baca ketika saat kau datang, atau hina maji'i syekh, atau hina ja'a syekh, itu juga bisa. Wa ma asbah dzalik, dan lafal-lafal yang menyerupainya. Kemudian yang kedua adalah dzarf makan. Dzarf makan itu adalah ismul makan al-mansub bitakdiri fi, yaitu isim makan yang dinasabkan dengan mentakdirkan maknanya fi, amama, khalfa, qaddama, wara'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, iza berarti sejajar, ya. Iza bermakna muqabil, yaitu yang sejajar.
Taqulu jalastu iza Zaidin. Jadi saya duduk sejajar dengan Zaid. Hiza'a hiza'a bisa menjawab bermakna qoriban ya, jalastu hiza'a Zaid qoriban minhu, dekat ya, itu dekat dengan Zaid, itu makna hiza. Kemudian tilqa'a berarti ya bermakna iza juga, yaitu sejajar ya, tapi berada sejajarnya itu sejajar ke depan. Jalastu tilqa'al Ka'bah, jadi saya duduk sejajar dengan Ka'bah, berarti kita menghadap ke arah Ka'bahnya itu. Wa huna berarti maknanya di sini, sama berarti maknanya di sana. Wa ma asbah dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupainya. Nah, dzarab zaman dengan dzarab makan ini ada dua, ada yang mukhtas, ada yang mubham. Dzarab zaman ada dzarab zaman yang mukhtas, juga ada yang mubham. Dzarab zaman yang mubham apa contohnya? Ya contohnya misalkan yaumun, kemudian syahrun, abadan, iya seperti itu, abadan, sana, itu isim zaman yang mubham ya, masih belum jelas. Tapi yang mukhtas itu misalkan yaumal isnin, yaumal arbi'a, syahrul ramadan, sana hadis sana. Nah itu berarti sudah mukhtas, sudah tertentu. Nah makan pun sama, ada makan yang mubham, ada makan yang mukhtas. Makan yang mubham seperti ya tadi tuh contoh amama, khalfa, waro'a, yamin, shimal, janib, itu yang masih samar. Karena apa? Karena belum jelas. Amama itu masih mubham. Ya misalkan jelas tuh amama Zaidin, saya duduk di depannya Zaid. Nah, itu di depannya Zaid itu ya pokoknya depan, entah itu depan 1 senti, 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai ke depan juga ya, namanya di depan kan. Namanya di depan, jadi belum jelas, belum tertentu. Amam itu amam, tapi kalau sudah diidofahkan sih itu maknanya menjadi jelas, artinya jelas di depannya si Zaid, tapi untuk tertentunya di depan 1 meter, 2 meter, 3 meternya itu masih belum jelas. Jadi amama, khalfa, waro'a, kudama itu masih mubham. Nah yang mukhtas itu ya isim makan yang tertentu, misalkan ad-dar, al-bait, al-masjid, al-faslu, al-madrasah, al-jami'ah. Nah itu tertentu kan, makan tempat ya, tempat-tempat tertentu. Tapi kalau yang tadi, tempat-tempat tadi di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, ya itu masih umum. Karena di atas, semua di atas kita yaitu di atas. Entah di atas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai ke atas juga namanya di atas. Nah hukumnya nanti akan berbeda. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu untuk zorof makan ya, untuk zorof makan, ketika zorof makan ini mukhtas, maka tidak boleh dinasobkan dengan tanpa menyebutkan huruf jar. Awas di sini kaidahnya ini. Zorof makan itu tidak, ketika zorof makan itu mukhtas ya, tidak boleh dinasobkan tanpa huruf jar. Fi-nya itu harus ditambahkan. Tadi kan disebutkan bimakna fi ya, bimakna fi. Nah itu untuk zorof makan yang mukhtas itu fi-nya tidak boleh dikira-kirakan, wajib ditambahkan. Misalkan jalastu ad-dara, jalastu al-masjidah, i'takaftu al-masjidah, itu tidak boleh. Tapi harus kita sebutkan huruf jarnya. I'takaftu fil masjid, i'takaftu fil musolla, jalastu fil bait. Itu harus disebutkan huruf jarnya. Karena apa? Karena zorof makannya adalah zorof makan yang mukhtas. Tapi kalau zorof makannya adalah zorof makan yang mubham, maka boleh untuk disimpan fi-nya itu. Amama Zaidin, khalfal gami'ah misalkan, ataupun tahta ya yang seperti itu yang mubham, maka boleh untuk dinasobkan ala dzarfiyah, ai bimakna fi-nya tidak ditampakkan secara pengira-ngiraan, itu boleh. Nah kalau untuk isim zaman itu boleh, baik isim zaman mukhtas ataupun isim zaman yang mubham, itu boleh untuk dinasabkan ala dzarfiyah. Nah, zorof zaman, iya,
zorof dengan isim zaman itu ada perbedaan ya. Kita kan kalau mentasrif kan ada isim zaman isim makan kan, idrib la tadrib, madribun madribun midrobun, nah itu isim zaman isim makan. Nah itu perbedaannya. Kalau zorof itu dia jamid, tapi kalau isim zaman isim makan dia mutasarrif. Ya indaka itu kan isim makan. Indaka, amama, waro'a, khalfa, fauqa, tahta, itu zorof, disebutnya zorof. Karena apa? Ya, karena itu dia berupa isim yang jamid. Tapi kalau isim zaman, jadi perkataan di sini zorof itu adalah isim makan atau isim zaman, itu untuk memudahkan kita memahami. Karena sebetulnya isim makan dengan zorof itu ya berbeda. Ya, isim zaman, isim makan ya yang kita tasrif itu, ya fathah, faufan, ifta'ala, taftah, maftahun, miftahun, itu maftahunnya berarti isim zaman, isim makan. Ya maftahun berarti tempat membuka ataupun waktu membuka. Nah itu isim zaman, isim makan. Nah itu isim zaman, isim makan dia mutasarrif, artinya bisa ditasrif. Tapi kalau zorof, ya zorof zaman, zorof makan, dia tidak bisa ditasrif. Inda itu tidak bisa ditasrif. Khalfa, amama, fauqa, tahta, ad-dar, al-masjid, itu kan tidak bisa ditasrif. Maka itu jamid, disebut isim jamid. Itu udah. Babul hal al-hal wal ismu al-mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Hal itu adalah isim yang dinasobkan yang menjelaskan akan kesamaran hayat, kesamaran tingkah keadaan. Contoh ja'a zaidun raqiban, raqibtul farosa musarrojan. Ja'a zaidun raqiban. Nah, ini saya datang dengan keadaan raqiban. Raqibtul faros, saya mengendari faros dalam keadaan musarrojan. Musarrojan itu diberi saraj tempat kayak permaisuri itu, kayak raja itu kalau naik kuda ada mahkotanya ya, apa namanya, kerandanya gitu ya. Nah, itu musarrojan. Laqitu Abdullahi raqiban wa ma asbah dzalik, dan contoh-contoh yang serupa dengannya. Wala yakun al-hal ila nakirah. Nah, hal ini tidaklah ada kecuali berupa isim nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan hal tidaklah ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah, dan sahibul halnya pasti atau tak mungkin kecuali harus berupa isim ma'rifat. Ja'a zaidun raqiban, ini zaidun sebagai sahibul hal, raqiban dia sebagai hal yang fungsinya untuk menjelaskan kesamaran hayat. Datangnya Zaid itu dalam keadaan seperti apa? Apakah datang jalan kaki, atau datangnya dalam berkendaraan, atau datangnya secara tiba-tiba, atau yang lainnya, itu ya. Udah. Dan sahibul halnya itu harus berupa ma'rifat. Karena sahibul hal itu menjadi mahkum alaih, ya, sesuatu yang dihukuminya. Babu tamyiz, kemudian tamyiz. At-tamyiz wal ismu al-mansub al-mufassir liman bahama minaz zawat. Tamyiz ialah isim yang dinasobkan yang fungsinya adalah untuk menjelaskan kesamaran zat. Nahu qaulika tasabbaba zaidun araqan wa tafaqqa'a bakrun syahman ay imtala'a. Wa taba Muhammadun nafsan, Zaid bercucuran keringatnya. Zaid imtala'a penuh dengan gaji kulitnya, dagingnya, itu saking gemuknya. Jadi tafaqqa'a bakrun syahman, ya. Kemudian watoba Muhammadun nafsan, Zaid itu wangi, bagus perangainya atau wangi tubuhnya, itu nafsan. Mana lagi? Istaraitu isrina hulaman wa malaktu tis'ina na'jatan. Saya membeli 20 hulam, atau saya memiliki 90 na'jah, yaitu anak sapi, ya. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Wala yakunu at-tamyiz illa nakirah, dan tamyiz ini tidak ada kecuali berupa isim nakirah. Jadi tidak ada tamyiz yang berupa isim ma'rifat. Nah, tamyiz ini sendiri sebetulnya ada dua macam. Ada tamyiz muhawwal, ada tamyiz ghairu muhawwal.
Tamyiz muhawwal itu tamyiz yang merupakan perpindahan, ya, merupakan perpindahan. Perpindahan dari apa? Ada beberapa perpindahan. Ada perpindahan dari mubtada, ada perpindahan dari fa'il, ada perpindahan dari maf'ul. Contoh yang pertama, yang perpindahan dari mubtada, misalkan contoh di sini nih disebutkan Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka, Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Apanya yang lebih mulia? Oh, yang lebih mulia adalah bapaknya misalkan, karena ayahnya sebagai pejabat ataupun orang terpandang. Itu adalah tamyiz yang muhawwal anil ibtida, daripada mubtada. Karena asalnya Zaidun akramu minka aban adalah Abu Zaidin akramu minka. Abu Zaidin akramu minka. Nah, itu kan mubtada asalnya. Abu Zaidin, bapaknya Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Nah, kemudian dibuat bentuk tamyiz. Yaitu dengan apa? Dengan cara kita buang mubtadanya. Mubtadanya dibuang, Abu Zaidin, abunya dibuang, kemudian Zaid ditempatkan pada tempatnya Abu, dibaca Zaidun, ya. Zaidun akramu minka. Nah, kemudian mubtadanya ini kita datangkan di akhir, ya. Kita datangkan di akhir, Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu, ayahnya. Nah, maka disebut dengan tamyiz muhawwal an mubtada, ya. Tamyiz yang merupakan perpindahan daripada mubtada. Yang kedua adalah perpindahan daripada fa'il. Misalkan Toba Muhammadun nafsan, ya, Toba Muhammadun nafsan, atau tasabbaba Zaidun araqan. Juga ini contoh yang muhawwal anil fa'il. Tasabbaba Zaidun araqan asalnya adalah araqu, tasabbaba araqu Zaidin, tasabbaba araqu Zaidin, keringatnya Zaid bercucuran. Atau toba nafsu Muhammad, ya, toba nafsu Muhammad, diri Zaid itu wangi, diri Zaid itu baik, bagus. Nah, ini asalnya adalah fa'il. Nah, kemudian dirubah menjadi bentuk tamyiz. Berarti tasabbaba aroku Zaidin, aroku yang menjadi fa'il dibuang, kemudian Zaidin yang menjadi mudhof ilaihnya itu ditempatkan pada tempatnya mudhofnya lafaz Zaidun yang menjadi fa'il, maka dibaca tasabbaba Zaidun. Setelah dibaca tasabbaba Zaidun, kemudian fa'il yang dibuang tadi yaitu lafaz aroku itu kita datangkan di akhir, yang dibaca nasab menjadi tamyiznya, maka jadilah ucapan tasabbaba Zaidun araqan, ya. Atau toba nafsu Muhammad juga sama, toba nafsu Muhammad, nafsunya dibuang, Muhammadin ditempatkan pada tempatnya nafsu, dibaca rofa, maka dibaca toba Muhammadun, ya, Muhammadnya ditempatkan pada tempatnya nafsu, toba Muhammadun, kemudian nafsunya ini ditaruh di akhir, didatangkan di akhir dengan dinasobkan menjadi tamyiznya, maka dibaca toba Muhammadun nafsan. Maka contoh ini masuk ke dalam kategori contoh yang kedua, yaitu muhawwal anil fa'il. Paham ya? Ini muhawwal anil fa'il. Nah, yang ketiga adalah muhawwal anil maf'ul, yaitu perpindahan daripada maf'ul. Seperti di sini contohnya ada enggak? Enggak ada. Atau kita buat sendiri, wa fajjarna uyunan. Nah, ini sebentar. Pembagian tamyiz ada dua ini, ya, tamyiz muhawwal dengan tamyiz ghair muhawwal. Ini hanya khusus pada tamyiz nisbat, ya. Jadi tamyiz secara umum itu ada dua, ada tamyiz nisbat, ada tamyiz zat. Tamyiz nisbat itu tamyiz yang fungsinya untuk menjelaskan kesamaran nisbat. Seperti contoh-contoh tadi itu nisbat wangi, kemudian nisbat bercucuran, kemudian nisbat mulia, itu kan nisbat itu, ya, bukan zat. Nah, itu tamyiz nisbat. Nah, tamyiz nisbat ini yang kemudian terbagi menjadi dua, ada muhawwal, ada ghairu muhawwal. Yang muhawwalnya itu ada tiga, ada muhawwal anil mubtada, ada muhawwal anil fa'il, ada muhawwal anil maf'ul. Muhawwal anil mubtada sudah contohnya, muhawwal anil fa'il juga sudah contohnya. Nah, yang ketiga adalah muhawwal anil maf'ul, contohnya wa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarnal arda uyunan, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memancarkan ardo
oyunan, yaitu sumberannya, yaitu memancarkan sumberan pada bumi ini. Nah, ini wafajjarnal ardo uyunan, ya, uyunan sebagai tamyiznya al-ardo. Nah, ini asalnya adalah maf'ul, wafajjarna uyunal ardi, wafajjarna uyunal ardi. Nah, uyunal ardi ini uyuna ini adalah maf'ul, kemudian dibuang. Al-ardi mudhof ilaih ditempatkan pada tempatnya mudhof yang sebagai maf'ul tadi, dibaca wafajjarna al-ardo. Kemudian uyuna yang tadi dibuang itu ditaruh, diletakkan, didatangkan di akhir, yang dibaca nasab menjadi tamyiznya. Maka kita baca wafajjarnal ardo uyunan, ya. Paham ya? Di sendiri. Nah, kenapa dibuat tamyiz? Ini faedahnya apa, fungsinya apa, hikmahnya, sirnya itu apa? Yaitu fungsinya ataupun manfaatnya adalah untuk untuk auqa'u fi nafsi, yaitu untuk lebih, ya, untuk lebih mengena di hati. Karena kalau langsung istilahnya lurusan saja, menghabarkannya itu lurusan saja, tidak ada gaya seperti tamyiz ini, maka si sami tidak begitu ta'ajub atau tidak begitu penasaran dengan kabar yang diberitakan. Misalkan kita lurusan menghabarkan tasobbaba aroku zaidin toba nafsu Muhammad, ya udah, si sami hanya biasa-biasa saja mendengar berita itu. Oh iya, Zaid wangi. Oh iya, Zaid bercucuran keringatnya. Ya udah, tidak ada keanehan, tidak ada kepenasaran apapun. Tapi kalau dibuat tamyiz, tasobbaba Zaidun, Zaid bercucuran, nah itu kan langsung semangat, langsung serius mendengarkan. Ini kira-kira Zaid bercucuran apanya ini? Jangan-jangan bercucuran darahnya, jangan bercucuran keringatnya. Jadi akhirnya auqa'u fi nafsi itu lebih mengena ke dalam hati, sehingga si sami pun akan benar-benar memperhatikan dan mendengar apa yang akan diucapkan setelahnya. Maka dibuatlah tamyiz, gitu ya. Dibuatlah tamyiz. Nah, kalau tamyiz yang kedua yaitu tamyiz zat, yaitu tamyiz yang fungsinya untuk untuk menjelaskan kesamaran zat, seperti ishtaraitu isrin, saya membeli 20 lah. 20 zat apa? Ini kan zat. 20 zat apa? Oh, ternyata yang dimaksudkan adalah 20 zat hulam atau tis'in na'jah. Maka ini disebut dengan tamyiz zat, andi zat, ya. Dah. Satu lagi, babul istisna. Al istisna wa huruful istisna samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Istisna itu ikhraju illa ikhrajun bi illa au ihda akhwatiha ma law lahu illa dakhala fil kalam. Jadi istisna itu adalah mengeluarkan, ya, mengecualikan lah, gampang mudah, mengecualikan dengan menggunakan lafaz illa atau salah satu akhwat-akhwatnya illa, mengecualikan atau mengeluarkan dari hukum sebelumnya, wa huruf istisna samaniyatun, dan huruf istisna ini ada 8. Wahia illa wa ghairu wa siwa wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Ada huruf, ada isim, ada mutaraddid bainal fi'il wal huruf. Ada huruf bittifaq illa ini huruf bittifaq. Kemudian ada ismun bittifaq, yaitu ghairu, siwa, suwan, sawa, ini ismun bittifaq. Ada yang mutaraddid bainal fi'li wal harfi. Masih dibingungkan apakah itu dia adalah fi'il ataukah huruf, yaitu khala, ada, dan hasa. Sehingga khala, ada, hasa dia bisa diberlakukan dua, bisa diberlakukan sebagai fi'il, bisa pula diberlakukan sebagai huruf, yang konsekuensinya nanti akan berbeda sesuai dengan penggunaannya. Ketika huruf maka bagaimana konsekuensinya, ketika fi'il bagaimana konsekuensinya, itu nanti ada. Wal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Nah, mustasna bi'illah, yang pertama mustasna bi'illah yaitu lafaz yang diistisnakan dengan menggunakan illah, yaitu hukumnya ada dua, ya, ada beberapa macam. Yang pertama itu wujubun nasbi, yaitu wajib nasab, yaitu iza kana al kalamu taman mujaban. Yang pertama hukumnya mustasna bi'illah itu wajib nasab, yaitu ketika berada pada kalam tam mujab,
dikatakan tam karena telah menyebutkan mustasna minhu-nya. Ini tam ya. Qoma al-qaumu illa zaidan. Ini ada kata al-qaumu. Ini al-qaumu berarti mustasna minhu-nya. Maka disebut dengan tam. Berarti kalau tanpa menyebutkan mustasna minhu, maka itu disebut dengan naqison ya. Nah, yang kedua dikatakan mujab. Mujab itu mujab positif karena tidak dimasuki oleh nafi ya, tidak dimasuki oleh nafi seperti qomal qaumu illa zaidan, itu qomal qaumu mujab. Tapi kalau ma qomal qaumu itu baru nafi. Nah, mustasna bi illa ketika jatuh pada kalam tam yang mujab ya, kalam tam yang mujab, maka hukum mustasna bi illa itu wajib untuk dinasobkan. Maka kita baca qomal qaumu illa zaidan, udah wajib dibaca zaidan, illa zaidan, satu. Qomal qaumu illa zaidan. Kemudian yang kedua jawazun nasbi alal istisna, yaitu ketika berada pada kalam tam manfi. Jadi hukum mustasna bi illa yang kedua yaitu wa in kana al kalamu manfiyan au tama ya, au manfiyan taman jaza fi al badal wan nasbu. Yaitu yang ketiga hukumnya adalah jawazu an nasbi ya wal badal, yaitu boleh dinasobkan alat istisna, boleh pula dijadikan sebagai badal, berarti mengikuti pada mustasna minhu-nya, yaitu ketika berada pada kalam tam yang manfi ya, ketika berada pada kalam tam yang manfi. Tam itu berarti menyebutkan mustasna minhu, manfi itu karena dinafikan dimasuki oleh nafi. Berarti contohnya ma qaumal qaumu illa zaidan. Ini contoh kalam tam manfi, dikatakan tam karena menyebutkan kata al-qaumu sebagai mustasna minhu-nya, dan dikatakan manfi itu karena dinafikan oleh ma ya. Nah, ketika mustasna bi illa berada pada kalam tam manfi, maka hukumnya mustasna bi illa boleh dibaca dua. Satu, boleh dijadikan badal, yang kedua boleh dibaca nasab menjadi mustasna bi illa. Dijadikan badal berarti ya sesuai dengan mustasna bi illanya. Misalkan ma qaumal qaumu illa zaidun, ya berarti zaidun menjadi badal daripada al-qaumu. Ma qaumal qaumu illa zaidun, atau boleh dibaca nasab ma qaumal qaumu illa zaidan ya, ma qaumal qaumu illa zaidan. Nah, itu boleh dibaca dua. Nah, bolehnya dibaca dua mustasna bi illa ketika berada pada kalam tam manfi ya, ketika berada pada kalam tam manfi itu disyaratkan menurut Bani Hijaz, itu disyaratkan ketika istisnanya adalah istisna yang muttasil. Istisna muttasil itu adalah istisna yang mana mustasna minhu, mustasna itu min jinsil mustasna minhu. Jadi ma qaumal qaumu illa zaidan itu namanya istisna muttasil, yaitu istisna yang mana mustasnanya itu min jinsil mustasna minhu, maka nal mustasna min jinsil mustasna minhu fa wal muttasil. Maqamal qaumu illa zaidan, zaid ini termasuk daripada jenisnya al-qaum karena kaum di sini adalah kelompok manusia, sekelompok manusia, bukan sekelompok jin ataupun yang lainnya. Nah, zaid itu termasuk daripada kelompok manusia, maka disebut dengan muttasil. Nah, menurut Bani Hijaz itu bolehnya dibaca dua wajah itu syaratnya harus muttasil. Berarti kalau kalamnya kalau istisnanya itu adalah istisna yang munqati atau yang ghairu muttasil, yaitu yang yang mustasna itu bukan termasuk daripada jenisnya mustasna minhu, misalkan maqamal qaumu illa hirratan atau maqamal qaumu illa farosan, misalkan faros hiro ini kan tidak termasuk daripada kelompok manusia al-qaum ya, karena berupa hewan, maka tidak bisa untuk dibaca dua, tapi harus dibaca nasab saja. Itu menurut Bani Hijaz. Tapi menurut Bani Tamim boleh dua-duanya, baik itu istisna muttasil ataupun istisna munqati. Ketika berada pada kalam tam yang manfi, maka boleh dibaca dua wajah, boleh dibaca badal, boleh dibaca nasab. Dibaca badal berarti dirofakan menjadi mubdal minhu-nya mustasna minhu, dan dibaca nasab berarti menjadi mustasna bi illa ya. Illa zaidan karena ala hasbillah wa in kana al kalamu naqison manfiyan. Nah, kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga yaitu wa in kana al kalamu naqison manfiyan, ketika kalamnya itu adalah kalam yang nakis, yang manfi. Nah, kalam yang nakis berarti kalam yang tidak menyebutkan mustasna
minhu, yaitu dan manfi itu ketika dinafikan. Berarti maqoma ya, maqoma illa, misalkan maqoma illa Zaidan, langsung tidak ada alqamunya. Maka bagaimana hukumnya ketika begini? Nah, ketika mustasna itu berada pada kalam nakis yang manfi, ya bukan kalam tam manfi, tapi kalam nakis yang manfi, maka hukumnya mustasna bi'ila akan disesuaikan dengan tuntutan amilnya ala hasabil awamil, karena ala hasabil awamil, maka mustasna bi'ila akan disesuaikan dengan tuntutan amilnya. Ketika tuntutan amilnya itu merofakan, ya maka mustasna bi'ilanya dirofakan maqoma illa Zaidun, atau ma ra'aitu berarti illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin, itu berarti menyesuaikan tuntutan amilnya, yaitu ketika mustasna bi'ila jatuh atau berada pada kalam nakis yang manfi. Ma darabtu illa Zaidan, atau itu ma marartu illa bi Zaidin, ma ra'aitu illa Zaidan, itu mustasna bi'illah ya. Jadi mustasna bi'illah hukumnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ketika berada pada kalam tam mujab maka hukumnya wujubun nasbi. Ketiga, ketika berada pada kalam tam manfi maka boleh dibaca 2, boleh badal, boleh jawaz nasab. Dan yang ketiga, ketika berada pada kalam nakis manfi, yaitu ala hasabil awamil, itu sesuai dengan tuntutan amilnya. Kemudian yang selanjutnya ada al-mustasna bi ghairi wasiwasuan, itu wasawaun, itu majrurun la ghairu, itu semuanya dijarkan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah isim. Nah, isim berarti ketika dia dimasuki oleh isim yang setelahnya, maka berarti isim yang setelahnya itu menjadi mudhaf ilainya. Berarti mustasnanya ghairu, siwan, suwan, sawaun, itu semuanya statusnya menjadi mudhaf ilaihnya. Nah, kalau menjadi mudhaf ilaihnya berarti dijerkan oleh mudhaf. Berarti hukum daripada mustasna bi ghairu, siwan, wasuwan, wasawaun, semuanya itu majrurun la ghairu, yaitu semuanya dijerkan, tidak yang lainnya, karena statusnya menjadi mudhaf ilaihnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah wal mustasna bi khala wa ada wa hasa yajuzu jarru wa nasbuhu. Nah, qamal qamu khala Zaidan wa khala Zaidin. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya khala ada hasa ini adalah al mutaraddid bainal fi'li wal harfi, yaitu perabot yang mutaraddid, yang masih bingung apakah dia itu fi'il atau huruf, maka boleh diberlakukan menjadi 2 itu saja. Apa boleh diberlakukan menjadi 2? Boleh diberlakukan sebagai fi'il, boleh diberlakukan sebagai huruf. Yang konsekuensinya ketika kita memperlakukan dia sebagai fi'il, maka berarti mustasnanya itu dinasabkan menjadi maf'ul. Berarti contoh misalkan qamal qaumu khala Zaidan, qamal qaumu khala Zaidan, ini berarti ketika memperlakukan khala sebagai fi'il, maka Zaidannya sebagai maf'ul. Namun ketika khala ini diperlakukan sebagai huruf jar, maka Zaidin dijarkan menjadi majrurnya. Berarti qamal qaumu khala Zaidin ya, qamal qaumu khala Zaidin. Atau ada juga sama, qamal qaumu ada amron ataupun ada amrin. Kalau ada amron berarti adanya fi'il madhi, tapi kalau ada amrin adanya berarti huruf ya, huruf jar. Ada amrin bil jari ala anna ada harfu jarin ya. Jadi untuk khala ada hasa, itu dia bisa diperlakukan 2, bisa diperlakukan sebagai fi'il, bisa juga diperlakukan sebagai huruf. Ketika diperlakukan sebagai fi'il maka ma'mulnya dinasabkan menjadi maf'ul, ketika diperlakukan sebagai huruf maka ma'mulnya dijarkan sebagai majrur ya. Itu adalah hukum daripada mustasna dengan menggunakan perabot-perabotnya yang terbagi kepada 3. Ada harfun bittifaq illa, ada ismun bittifaq ghairu siwan suwan sawaun, ada yang mutaraddid bainal fi'liyah wal harfiyah, yaitu khala ada hasa yang boleh diberlakukan 2, boleh fi'il, boleh huruf. Fi'il berarti dinasabkan, huruf berarti dijarkan, gitu ya. Dan hukum-hukumnya seperti tadi. Ya, mungkin dicukupkan saja, nanti besok insyaallah besoknya ya berarti lusa itu kita khatamkan babula nafiyal jinsi wa ma ba'dahu wa 'ala al-Fatihah.